Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Audit Manajemen. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi mengenai audit atas fungsi pengadaan, di mana anggota kami berjumlah 3 orang yang terdiri dari atas nama Desak Made Soekarnadi dengan stambuk C301 19002. Yang kedua yaitu dengan saya sendiri, Sayu Komang Wintari C301 19019. Yang ketiga yaitu atas nama Fatmawati Melinda Harami C301 19023. Adapun indikator pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, 1. Tujuan dan manfaat audit. Yang kedua, ruang lingkup audit. 3. Langkah-langkah audit. Yang keempat, proses pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, kecurangan dalam pengadaan. Yang keenam, yaitu audit atas organisasi pengadaan. Yang ketujuh, audit atas proses pengadaan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebelum kita lanjut ke indikator pembahasan yang pertama, di sini saya akan sedikit membahas materi tentang audit atas fungsi pengadaan. Nah, fungsi pengadaan merupakan fungsi yang paling depan dalam penentuan ekonomisasi suatu organisasi. Ekonomisasi dalam perolehan input merupakan bagian dari strategi, keunggulan bersaing perusahaan, kemampuan memperoleh input dengan pengorbanan terkecil dari berbagai alternatif yang ada tanpa mengabaikan standar kualitas yang telah ditetapkan, mencerminkan inovasi perusahaan dalam proses pengadaan. Baik, kita lanjut ke indikator yang pertama, yaitu membahas tentang tujuan dan manfaat audit. Tujuan dan manfaat audit yang pertama yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Tujuan dan manfaat audit yang kedua yaitu menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengadaan. Nah, serta melindungi aset atau dana perusahaan dari pemborosan, kesalahan pengelolaan. Selanjutnya itu penyalahgunaan dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Tujuan dan manfaat audit yang ketiga yaitu untuk mendorong pengembangan dan pemeliharaan manajemen informasi pengadaan yang dapat diandalkan serta mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan periodik, termasuk pemenuhan kewajiban akuntabilitas. Yang terakhir yaitu yang keempat, tujuan dan manfaat audit memastikan bahwa aktivitas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu membahas tentang ruang lingkup audit. Nah, untuk ruang lingkup audit atas fungsi pengadaan melakukan penilaian atas seluruh fungsi-fungsi pengadaan, baik organisasinya, pedoman, atau peraturan yang menjadi panduan pengadaan, perencanaan, proses, dan penyelesaian pengadaan, atau yang disebut dengan open penerimaan barang atau jasa. Secara terperincinya ruang lingkup audit itu fungsi pengadaan meliputi 1. Organisasi pengadaan, yang kedua proses pengadaan yang dimana terdiri dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembayaran dan pelaporan. Lanjut ke indikator yang ketiga, langkah-langkah audit. Yang pertama itu 1. Perencanaan audit. Nah, dalam perencanaan audit yaitu biasanya menyangkut tentang penilaian risiko dan penentuan ruang lingkup audit, penentuan jadwal audit, penentuan sumber daya dalam penilaian risiko. Yang selanjutnya yaitu tentang langkah kedua yaitu mengenai pengumpulan dan evaluasi temuan audit. Nah, dalam pengumpulan dan evaluasi audit ini merupakan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian melakukan evaluasi dari bukti temuan ditemukan oleh auditor. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pelaporan. Dalam pelaporan ini ketika semuanya sudah dikumpulkan, maka
maka dibuatkan hasil yaitu berupa laporan. Yang langkah-langkah audit yang terakhir yaitu keempat, tindak lanjut hasil audit. Yaitu langkah-langkah keempat yaitu tidak lanjut hasil audit. Nah, berarti ketika pendapat yang telah dinyatakan yang terakhir yaitu langkah keempat, di mana tidak lanjut hasil audit. Yang dimaksud ialah ketika pendapat oleh seorang auditor telah dinyatakan wajar, tidak perlu lagi dilakukan tindak lanjut hasil audit. Maka selanjutnya tidak ada lagi tindak lanjut hasil audit. Baik, untuk indikator pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama kembali. Saya atas nama Desakma Deskarnadi dengan stambuk C301-19002. Saya akan melanjutkan materi untuk indikator yang keempat mengenai proses pengadaan barang atau jasa. Proses pengadaan barang atau jasa harus mencerminkan keinginan organisasi untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Secara umum, proses pengadaan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi atau aktivitas pengadaan lainnya. Di sini ada 4 proses pengadaan atas barang atau jasa. Yang pertama untuk perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan berkaitan dengan penentuan berapa besar dana yang harus tersedia atas pengadaan tersebut sesuai dengan jadwal penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, pelaksanaan pengadaan. Aktivitas yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pengadaan, jenis barang atau jasa yang akan dibeli, dan besarnya anggaran yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Yang ketiga, yaitu proses pelaksanaan kontrak penyerahan barang. Panitia pengadaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima telah sesuai dengan pesanan baik dalam kuantitas yang diterima, tingkat kualitas, dan waktu penyerahannya. Dan yang terakhir yaitu proses pembayaran dan pelaporan. Pembayaran baru bisa dilakukan jika serah terima atas barang atau jasa tersebut telah dinyatakan tidak mengandung masalah dan telah disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pelaporan atas pengadaan barang atau jasa harus segera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pedoman pengadaan. Oke, saya akan lanjut untuk materi indikator pembahasan yang kelima mengenai kecurangan dalam pengadaan. Pengadaan melibatkan pembelian dan penjual, di mana masing-masing pihak memiliki berbagai cara untuk melakukan korupsi pada setiap tahapan proses pengadaan. Pihak pemasok berkepentingan dengan penjual produknya dan mengharapkan keuntungan dari penjualan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai perilaku penyimpangan berikut ini mungkin dilakukan. Ada beberapa perilaku penyimpangan yang bisa saja dilakukan pada saat melakukan proses pengadaan barang atau jasa. Yang pertama yaitu berkolusi dengan pihak pembeli dalam menentukan harga penawaran. Yang kedua, secara diskriminatif meningkatkan standar teknis sehingga pemasok lain sulit untuk memenuhinya. Yang ketiga, mencampuri secara tidak beretika pekerjaan evaluator baik dalam proses tender maupun dalam serah terima barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu memberikan sogokan. Panitia pengadaan di pihak lain memiliki kewenangan untuk menentukan spesifikasi barang atau jasa harga dan pemasok terpilih. Dengan kewenangan ini, pembeli menjadi sasaran kolusi dari pemasok. Berbagai godaan, baik yang timbul dari perilaku buruknya maupun yang datang dari pemasok, pendorong pihak pembeli terjebak pada perilaku menyimpang seperti ada beberapa perilaku menyimpang yang sangat tidak patut untuk kita contoh teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi yang menguntungkan pemasok tersebut. Yang kedua, membatasi penyebaran informasi berkaitan dengan kesempatan melakukan tender. Ketiga, berdalih pada kepentingan yang mendesak untuk melakukan penunjukan terhadap pemasok tertentu. Yang keempat, melanggar kerahasiaan penawaran pemasok. Yang kelima, mendiskualifikasi pemasok potensial melakukan prakualifikasi yang tidak benar.
Keenam, menerima sogokan. Ketujuh, gagal dalam memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan standar kinerja pengadaan lainnya. Kedelapan, mengalihkan pengiriman barang untuk dijual kembali atau digunakan secara pribadi. Kesembilan, meminta keuntungan pribadi dari pemasok. 10. Memalsukan kualitas atau standar sertifikasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan atau menurunkan nilai faktur. Tentu untuk kecurangan-kecurangan itu tidak patut untuk kita laksanakan. Untuk mencegah adanya kesempatan penyimpangan korupsi dalam pengadaan ini, sistem pengadaan yang dibuat perusahaan harus transparan dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan berikut ini. Yang pertama, nilai uang pengadaan harus mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi dengan harga terendah atau memaksimalkan nilai uang. Yang kedua, kejujuran dan keadilan panitia pengadaan harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Yang kedua, kejujuran dan keadilan panitia pengadaan harus berlaku jujur dan adil kepada seluruh pemasok yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi dalam pengadaan tersebut. Yang ketiga, akuntabel dan transparan seluruh proses dalam tahapan-tahapan pengadaan harus dilengkapi dengan catatan-catatan dan dokumentasi yang memadai sebagai bahan pertanggungjawaban. Di samping itu, proses pengadaan harus berjalan secara terbuka dan bisa dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, efisiensi proses pengadaan harus berjalan secara efisien, optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pengadaan. Dan yang terakhir yaitu kompetensi dan integritas petugas pengadaan, penjabat dan pelaksana harus memiliki kompetensi yang memadai, ditunjukkan tenaga sertifikat yang harus dimiliki, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatmawati Melinda Harami, stambuk C301-19023. Di sini saya akan melanjutkan materi indikator pembahasan yang keenam mengenai audit atas organisasi pengadaan. Organisasi pengadaan memegang fungsi perencanaan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa, mengelola proses pengadaannya, menilai ketepatan spesifikasi barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kebutuhan penggunanya, mengotorisasi pembayarannya, dan mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut kepada organisasi di atasnya. Adapun tingkatan jabatan yang harus dipertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengendalian pengadaan barang atau jasa pemerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengguna anggaran. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga, pejabat pembuat komitmen. Yang keempat, unit layanan pengadaan. Yang kelima, pejabat pengadaan. Yang keenam, panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan. Dan yang ketujuh, aparat pengawas intern pemerintah. Dalam menjalankan aktivitasnya, fungsi pengadaan harus dilengkapi dengan panduan atau pedoman pengadaan yang merupakan seperangkat peraturan, kebijakan, kewenangan tugas, dan tanggung jawab yang menjadi pedoman dalam semua aktivitas pengadaan. Prinsip-prinsip pemisahan tugas harus tertuang jelas dalam peraturan tersebut, di mana fungsi-fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan, dan fungsi operasional harus terpisah satu sama lain. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan terjadinya pengecekan silang secara internal antar fungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Audit atas organisasi pengadaan melakukan penilaian atas efektivitas organisasi pengadaan dalam melakukan pengadaan barang atau jasa secara efisien. Selanjutnya, pada audit ini, auditor menilai ketepatan. Ada 4 ketepatan, yaitu yang pertama, penempatan organisasi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan. Yang kedua, luas wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki fungsi pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kompetensi personalia yang menangani
dan bertanggung jawab terhadap pengadaan barang atau jasa. Nah, yang terakhir yang keempat, kecukupan prosedur pengadaan dalam memandu proses pengadaan dalam kerangka tata kelola pengadaan barang atau jasa yang baik. Baiklah, kita masuk ke indikator pembahasan yang ketujuh mengenai audit atas proses pengadaan. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan pengadaan, survei harga dan pemasok, pemilihan pemasok atau pelaksanaan tender, penandatanganan kontrak dengan pemasok, dan penandatanganan atas serah terima barang atau jasa sesuai dengan kontrak pengadaan. Pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, tender terbatas, dan tender terbuka. Selanjutnya, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan setiap unit pengguna atas barang atau jasa. Perusahaan harus memiliki daftar kebutuhan barang atau jasa yang memuat tentang spesifikasi, kuantitas kebutuhan, standar kualitas, dan waktu penggunaannya. Pada perusahaan perdagangan, daftar ini dilengkapi dengan batas stok maksimum dan minimum, barang yang dipungut PPN atau tidak. Dengan daftar ini, perusahaan dapat terhindar dari beberapa kondisi tersebut seperti 1. Pembelian yang berlebihan, 2. Kelebihan atau kekurangan stok, 3. Dana terikat pada barang atau jasa yang belum digantikan, serta 4. Pembelian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Selain daftar kebutuhan barang atau jasa, perusahaan juga memiliki daftar pemasok terpilih yang mampu memenuhi kebutuhan barang jasanya dengan cara paling ekonomis. Audit atas perencanaan pengadaan melakukan penilaian terhadap ketepatan rencana pengadaan dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa unit-unit pengguna di dalam perusahaan. Pada audit ini, auditor menekankan penilaiannya terhadap ketepatan hubungan antara rencana pembelian, spesifikasi, kuantitas, waktu, dengan rencana penggunaan barang atau jasa pada masing-masing unit pengguna. Untuk perusahaan perdagangan, di samping penilaian terhadap ketepatan hubungan antara rencana pembelian dengan rencana penjualan, juga dilakukan penilaian terhadap ketepatan jumlah persediaan dalam menjaga stabilitas bisnis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.